Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang. Baik, di sini kita akan mempelajari yang berhubungan dengan mata pelajaran coding dan KA atau KKA. Mata pelajaran KKA ini tapi ada juga hubungannya dengan informatika sebenarnya. Karena di dalam informatika juga ada kita mempelajari yang berhubungan dengan coding. Cuman yang sebelumnya itu belum sempat kita mempelajarinya. Nah, kemudian untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Sekretaris? Hadir semua. Ya. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, ada Bapak mau menanya dulu hal-hal yang berhubungan dengan materi yang sebelumnya pernah kita mempelajari, yaitu yang berhubungan dengan algoritma kira-kira algoritma itu bisa nggak kita membuat atau memasukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya seperti langkah-langkah memasak mie, bisa saja seperti itu. Nah, oke, tapi sebelumnya Bapak coba tanya siapa yang bisa menjawab, silahkan tunjuk tangan, sebutkan nama. Ya. Kira-kira ini apa dari flowchart ini, siapa yang bisa menjawab? Opat. Ya. Perkenalkan, nama saya Aidina. Fungsi dari on-call yaitu menunjukkan awal dan akhir dari sebuah proses. Ya, awal dan akhir dari sebuah proses. Berarti kalian masih bisa memahami dari apa simbol-simbol dari flowchart. Ya. Kemudian ada lagi simbol yang ini simbol apa? Siapa yang bisa? Ada yang mencoba? Ya, simbol input output. Simbol-simbol flowchart inilah yang kita gunakan untuk kita membuat sebuah program nantinya. Ya. Oke. Kemudian adapun tujuan yang pertamanya menjelaskan konsep menghitung luas persegi panjang dan dengan algoritma. Yang kedua, membuat program Python untuk menghitung luas persegi panjang. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kesalahan sintaks atau algoritma dan memperbaikinya. Kemudian menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab dalam belajar. Nah, oke, dari tujuan di sini kita mencoba membuat sebuah program menggunakan program Python, yaitu mencari luas persegi panjang. Nah, kira-kira kalau kalian terpikirkan untuk mencari luas persegi panjang itu apa rumus? Panjang? Nah, kemudian nantinya untuk membuat sebuah program nanti kita memerlukan yang namanya flowchart. Ya, flowchartnya kita buat alur flowchartnya. Kemudian nantinya setelah kita buat alur flowchartnya, baru kita mencoba membuat program menggunakan program Python. Nah, kemudian di dalam program menghitung luas persegi panjang tersebut, tadi ada luas sama dengan panjang tadi. Nah, kira-kira apa variabel-variabel yang perlu kita masukkan di dalam program Python nantinya? Luas, panjang, dan itu variabel yang harus kita masukkan. Nah, kemudian yang sebelumnya itu juga sudah pernah Bapak menjelaskan, ada yang berhubungan dengan
simbol-simbol flowchart yang diantaranya tadi ada apa menunjukkan awal dan akhir dari flowchart. Kemudian nantinya kita masukkan ada berupa simbol untuk menyiapkan variabel yang nilainya tetap, tidak perlu kita inputkan. Ya. Variabel untuk memasukkan misalnya nilai yang tetap apa? Pi berapa? 2 atau 3,14. Nilai tetap P dan R bisa kita buat nilai tetapnya karena yang misalnya panjangnya kita buat 20, lebarnya kita buat misalnya 10 misalnya. Ya. Berarti nantinya cuma langsung kita nggak perlu lagi menginput panjang dan lebar dan langsung mendapatkan hasil sebuah program menghitung luas segi panjang. Nah, oke, sampai di sini bisa dipahami. Oke, sekarang silahkan kalian per kelompok coba buat sebuah flowchartnya yang ada mulainya tadi, kemudian apa variabelnya tadi bisa juga kita menggunakan variabel proses kalau nilainya kita input ya. Kalau yang nilai yang pasti atau tidak diinput yang sudah ada, sudah ditentukan, ini simbolnya. Oke, sekarang silakan kalian coba buat. Oke, sudah siap flowchartnya. Kalau sudah siap, kita bisa langsung masuk ke programnya. Oke, coba sekarang kalian buka di Google. Coba buka Google. Semuanya buka Google. Kita menggunakan program yang online. Program editor online.
dari menghitung contoh program menghitung luas persegi panjang. Ya, ini karena kita mempelajari tentang mata pelajaran KKA ini atau coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Ya. Jadi kalian boleh saja menggunakan AI berupa ChatGPT atau Chat ini apalagi. Ya. Tapi usahakan jangan kalian terfokus ke program AI tersebut. Ya. Jangan ambil semuanya itu. Kalian analisa dulu. Ya. Dianalisa dulu. Kira-kira jangan 100% kalian mengambil sama persis yang ada di dalam. Udah ada yang siap programnya? Ya, coba. Udah siap semua? Sudah? Oke, yang kelompok yang bisa tampil ke depan presentasikan ke temannya. Kelompok mana? Ya, tunjukkan. Tunjuk tangan. Kelompok mana yang mau tampil? Kelompok mana yang mau tampil? Silakan coba. Ya, sekarang silakan salah satu orang. Ya, coba kita mencari di mana kira-kira kesalahan programnya. Di sini ada dikatakan bahwa ini hasil dari temannya masih ada sedikit error, ya, untuk supaya kita bisa memahaminya. Tapi kalau seandainya kita mengambil dari ChatGPT atau kita mengambil dari AI berupa ChatGPT atau Gemini atau apa macamnya yang AI, itu kita sekedar bisa membuat program bisa, tapi kita tidak bisa memahami program tersebut. Ya atau tidak? Ya. Jadi ini kita lihat kesalahannya dan 9. Berarti hasilnya output hasil kita lihat hasilnya apa? Panjang. Kita harus sama. Tadi sebelumnya pernah Bapak sampaikan bahwa kalau kita membuat panjang berarti harus panjang, jangan P. Ya, jangan disingkat. Kalau buat lebar inputnya berarti harus lebar lagi. Nah, kemudian ini harus sama, panjang, lebar. Ya, kira-kira kesalahan. Termasuk penulisan huruf kecil besarnya. Nah, coba ya. Sampai kata itu kan naik ke atas. Ya. Tanda pagar. Pertama kita buat program menghitung luas persegi panjang. Kemudian input panjang dan lebar dari pengguna. Berarti kita menginputnya. Kemudian buat panjang sama dengan plot ini bilangnya pecahan. Ya. Input masukkan panjang persegi panjang. Kemudian lebar sama dengan plot juga yang bilangan pecahan. Input masukkan lebar persegi panjang. Nah, kemudian proses ini sekedar petunjuk saja karena kita menggunakan tanda pagar. Ya. Nah, proses cara hitungan berarti luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian outputnya atau hasilnya print geser bawah yang pegang. Ya. Ada dalam tanda kutip ada ini menyatakan bahwa kita membuat terpisah hasilnya. Ya. Setelah dia cetak masukkan lebar persegi panjang, dia mencetaknya ada spasinya. Ya, coba jalankan dulu. Ada line yang kosong dan ini juga lebar. Ini line
ini nah, jalannya, kemudian luas persegi bawahnya dan juga jaraknya ya, jarak. Yang oval ini menunjukkan sebuah awal dari proses flowchartnya, yaitu mulai. Terus persiapan variabel untuk menghitung luas persegi panjang, yaitu panjang, lebar, dan luas menggunakan simbol proses, yaitu persegi panjang. Kemudian menginput panjang yang disimbolkan dengan jajar genjang atau luas yang menggunakan simbol jajar genjang. Terus selesai, kita menggunakan simbol oval. Ada yang mau ditanyakan tentang hasil program yang telah kami buat? Kelompok satu yang mempresentasikan hasil membuat sebuah program menghitung luas persegi panjangnya dari awal mulanya tadi berupa flowchart, kemudian sekarang sudah mendapatkan sebuah hasil programnya. Nah, kira-kira dari program yang mereka buat apa yang mau kalian tanyakan? Ya, silakan. Ya, ini. Kelompok 2. Ini bertanya apa fungsi float? Float itu untuk membuat lawan pecahan. Masih ada? Ya, kalau ada, ini perlu Bapak sampaikan bahwa di dalam membuat sebuah program sebaiknya kita menggunakan yang petunjuk ini supaya kita bisa memahami. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai di sini bisa memahaminya. Langkah-langkah membuat sebuah program ini masih bisa dikatakan programnya masih sederhana. Ya, program menghitung luas persegi panjang. Nah, kira-kira untuk membuat sebuah program tersebut yang berhubungan dengan mata pelajaran coding dan KA tersebut kira-kira bisa kita integrasikan dengan mata pelajaran apa? Yang ada hubungannya dengan mata pelajaran apa? Ya. Jadi kalau kita tidak paham matematika, misalnya rumus mencari luas persegi panjang, kan mungkin tidak bisa mengerjakan program, ya kan? Ya, jadi ada hubungannya dengan mata pelajaran atau terintegrasi dengan mata pelajaran matematika dan juga mata pelajaran ekonomi, bahasa, ya, dan lain sebagainya. Seni juga bisa. Oke, baik, sekarang kita coba siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan dari hasil program yang telah teman buat dari flowchart tadi sampai ke program misalnya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulannya, coba? Ya, silakan. Ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi teman kita tadi yang pertama yaitu kita bisa menunjukkan pemahaman konsep dasar pemrograman seperti variabel, input, output, operasi aritmatika. Dan yang kedua tuh kita juga bisa menyusun algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Selanjutnya kita juga bisa menulis dan menjalankan program Python untuk menghitung luas persegi panjang, dan kita juga bisa melakukan debugging kesalahan program. Debugging kesalahan program tadi itu salah satu contohnya, ada kita buat line sekian salah tadi. Ya, tadi panjang lebar itu variabelnya harus sama. Kalau variabel yang kita buat P, ya P. Kalau variabel kita buat P, kita buat
pas proses perhitungannya panjang, sinkron nggak? Tidak. Nah, jangankan P dengan panjang atau L dengan lebar, ya. Yang O besar kecilnya pun ada hubungannya, ada apa? Tidak boleh salah, ya, tentang penulisan hurufnya. Ya, sampai di sini paham? Ya. Untuk kedepannya minggu depan kalian coba membuat sebuah program hitung keliling. Untuk materi hari ini Bapak-Bapak cukup sampai di sini saja, dan kalian juga sudah bisa memahami atau membuat sebuah flowchart dan akhirnya berhasil membuat sebuah program menggunakan program Python dengan sederhana. Ya. Jadi minggu depan kalian coba buat yang menghitung keliling lagi. Ya. Kalian coba menghitung keliling. Ya. Untuk hari ini Bapak cukup sampai di sini dulu.